Halo Bapak Guru hebat di seluruh Indonesia. Pada video kali ini saya akan melakukan aksi nyata menyebarkan pemahaman merdeka belajar. Tapi sebelum lanjut ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya Nyoman Purniasih. Saya adalah guru matematika di SMP Negeri 6 Kintamani. Baiklah Bapak Ibu, nah sekarang kita akan belajar topik Merdeka Belajar. Nah, untuk Merdeka Belajar itu terdapat 5 modul yang kita pelajari. Modul yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul yang kelima, pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baiklah Bapak Ibu, mari kita lanjut ke modul yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Sebagai pendidik, kita harus mampu mengenali kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh diri sendiri. Selain itu, sebagai pendidik harus mampu sebagai fasilitator bagi peserta didik dan dapat mengenali karakteristik peserta didik. Pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Modul yang kedua itu mengenai mendidik dan mengajar. Nah, sebelum ke pengertian apa itu mendidik dan mengajar, kita juga perlu tahu apa itu pendidikan. Pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban yang kita wariskan kepada anak cucu kita di masa depan. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada diri murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sedangkan mengajar adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi kehidupan anak-anak secara lahir maupun batin. Maka pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pendidikan bergerak secara dinamis, menyesuaikan keadaan bergerak begitu cepat. Setiap murid terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing, karena setiap siswa itu istimewa, Bapak Ibu. Setiap siswa itu punya kodrat alamnya masing-masing. Sebagai pengajar, kita perlu menyesuaikan dengan perkembangan zaman agar kita sebagai guru tidak ketinggalan zaman. Maka kita harus mempelajari segala sesuatu, terutama di bidang pendidikan. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara itu terdapat asas trikon, terdiri dari kontinu, konvergen, dan konsentrasi. Pendidik dapat menggunakan asas tersebut dalam merancang pembelajaran yang berkelanjutan dan terbuka berdasarkan kebudayaan bangsa ini. Nah, lanjut modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Nah, apa itu budi pekerti? Budi pekerti atau disebut dengan watak diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia yang merupakan hasil dari bersatunya gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Kedua, pendidik hendaknya mengajarkan perilaku rendah hati dan kerjasama kepada siswa kita. Keluarga juga menjadi tempat anak atau murid dalam proses menjadi sempurna sebagai laboratorium awal dan utama melatih kecerdasan budi pekerti anak agar siap menjalani hidup dalam masyarakat. Sebagai pendidik yang menemani proses belajarnya dan membantu murid menemukan budi pekerti atau
watak baiknya, serta membantu murid mengendalikan dan memperbaiki watak atau budi pekerti yang baik. Nah, modul yang kelima atau yang terakhir, pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Sebagai seorang guru, tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi guru harus mampu membimbing dan memantau murid untuk mencapai pemahaman yang bermakna. Perspektif guru tidak selalu sama dengan perspektif murid. Nah, ini harus diingat oleh para guru ya, bahwa perspektif guru itu tidak selalu sama dengan perspektif murid. Yang ketiga, fungsi pendidikan adalah mengantarkan peserta didik agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Baiklah, Bapak Ibu hebat, demikian tadi penyampaian saya tentang Merdeka Belajar. Nah, Bapak Ibu, saya juga mohon nanti mengisi umpan baliknya. Untuk linknya sudah saya taruh di deskripsi. Baik, apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih.